Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya Ahmad Gali dari kelompok 5. Sebagai moderator ingin mempresentasikan perkembangan peserta didik yang menjadi isu dan permasalahan remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Sebelumnya saya akan mengenalkan pemateri-pemateri yang akan membacakan materinya, yaitu ada Ade Retno Amelia Putri, Wanda Haditya Putri, Taskia Umi Mufliha, dan saya sendiri Ahmad Gali. Langsung saja masuk ke pemateri pertama. Untuk Saudari Ade Retno, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan materi tentang pengertian remaja. Remaja adalah masa di mana seseorang yang masih berusia antara 12 tahun sampai dengan 22 tahun, di mana pada masa ini dapat dikatakan bahwa sikap remaja saat ini masih dalam tahap mencari jati diri atau mencari identitas dari dirinya, karena masih dalam masa perubahan menuju ke dewasa. Permasalahan yang timbul pada remaja. Menurut Gunarsa, tahun 1989 merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu yang A, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Yang B, ketidakstabilan emosi. Yang C, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Yang D, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Yang E, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Yang F, kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Yang selanjutnya senang bereksperimentasi. Yang selanjutnya senang bereksplorasi, mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan, dan yang terakhir kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ade Retno. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Wanda. Kepada Saudari Wanda, waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ada krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja, memungkinkan terjadi dua bentuk integrasi. B. Kontrol diri yang lemah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Yang kedua, faktor eksternal. Kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Menurut Dr. Kartini Kartono juga berpendapat bahwasannya faktor penyebab terjadinya kenakalan pada remaja antara lain, 1. Anak kurang mendapat perhatian. Yang kedua, kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi. Ketiga, anak tidak pernah mendapat latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal. Yang keempat, minimnya pemahaman tentang keagamaan dalam kehidupan berkeluarga. Yang kelima, pengaruh dari lingkungan sekitar. Yang keenam, tempat pendidikan. Sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wanda. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Saya akan membawakan tentang bentuk-bentuk menyimpang pada remaja. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang atas kenakalan remaja yang dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang A,
Delinkuensi individual merupakan perilaku menyimpang yang beberapa tingkah laku kriminal yang merupakan gejala personal dengan ciri khas jahat yang disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku psikopat, neurotis, dan antisosial. Kemudian yang selanjutnya delinkuensi situasional merupakan bentuk penyimpangan perilaku tipe ini pada umumnya dilakukan oleh anak-anak dalam klasifikasi normal yang dapat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, hak situasi yang berupa stimuli sosial maupun kekuatan tekanan lingkungan teman sebaya yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku menyimpang. Kemudian ada delinkuensi sistematik, merupakan perbuatan menyimpang dan kriminal pada anak-anak remaja dan berkembang menjadi perilaku menyimpang yang disistematisir. Dalam bentuk suatu organisasi kelompok sebaya yang berperilaku seragam dalam penyimpangan, kumpulan tingkah laku yang menyimpang yang disistematisir dalam pengaturan status, norma, dan peranan tertentu kan memunculkan sikap moral yang sudah dan justru muncul rasa kebanggaan terhadap perbedaan-perbedaan dengan norma umum yang berlaku. Kemudian yang terakhir, delinkuensi kumulatif pada hakikatnya merupakan bentuk delinkuensi ini merupakan produk dari konflik budaya yang merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial dalam iklim yang penuh konflik. Implikasinya dalam pendidikan. Pendidikan adalah hal mutlak yang wajib dimiliki oleh semua individu. Di dalam setiap ajaran agama menganjurkan agar setiap individu wajib berusaha untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan dalam lingkungan keluarga informal memiliki peranan yang sangat penting. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Taskia. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Pendidikan yang diterima sebelum memasuki pendidikan formal adalah pendidikan non-formal yang bersumber dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Disinilah awal pembentukan karakter dan kepribadian anak, namun tidak semua lingkungan yang mendukung pendidikan anak. Ada lingkungan yang memberi pengaruh negatif kepada anak yang mengganggu proses pembelajaran anak. Pendidikan di dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penanaman sikap saja, tetapi bagaimana kita diajarkan nilai-nilai dan norma mereka, juga diajarkan bagaimana bersikap sopan kepada orang lain. Disiplin dan juga bertanggung jawab, dan juga memiliki akhlak yang baik, utamanya remaja. Dan pengaplikasiannya dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka paham mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta menghargai orang yang lebih tua dari kita, dan juga sebagai pengganti pendidikan formal. Baik untuk anak didik dalam hal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mensejahterakan diri dan keluarganya. Untuk mengurangi kemungkinan tumbuhnya permasalahan yang timbul pada masa remaja, dalam rangka kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan para diantaranya usaha-usaha pembinaan yang perlu diperhatikan, sekurang-kurangnya pendidikan umumnya dan para guru khususnya. Yang pertama, hendaknya seorang guru mengadakan program dan perlakuan layanan khusus bagi siswa remaja pria dan siswa remaja wanita. Tujuan dari usaha tersebut adalah untuk memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul bertalian dengan perkembangan fisik dan psikomotorik remaja. Yang kedua, memperhitungkan segala aspek selengkap mungkin dengan data atau informasi secermat mungkin yang menyangkut kemampuan dasar intelektual, bakat khusus, aptitudes di samping aspirasi atau keinginan orang tuanya dan siswa yang bersangkutan. Yang ketiga, seharusnya seorang guru bisa mengaktifkan dan mengkaitkan hubungan rumah dengan sekolah, parent-teacher association. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul bertalian dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas dan kesadaran hidup atau penghayatan keagamaan. Yang keempat, seorang guru atau pendidik untuk memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul bertalian dengan perkembangan fungsi-fungsi konatif, afektif, dan kepribadiannya. Sekian presentasi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Taskia. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Next slide.
Pertanyaan pertama datang dari Saudari Lydia Intan Hidayah. Apa dampaknya jika remaja akan terus mengembangkan perilaku dalam menyimpang? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Ade Retno Amelia Putri. Waktunya saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia Intan Hidayah. Apa dampaknya jika remaja akan terus mengembangkan perilaku dalam menyimpang? Dampaknya ada beberapa. Yang pertama, pelaku dicap sebagai remaja yang buruk, kurang berguna, dan tidak patut dicontoh. Yang kedua, pelaku memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Yang ketiga, pelaku sulit mendapat kepercayaan dalam keluarga, lingkungan, maupun pergaulan. Yang keempat, pelaku tidak disukai oleh banyak orang. Yang kelima, pelaku sulit mendapatkan kembali nama baiknya karena sudah dicap buruk dalam waktu yang lama. Kepada Saudari Intan, sudah cukup jelas? Baik, mungkin sudah cukup jelas. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua datang dari Saudari Ika Septiani Taufan. Jelaskan maksud dari krisis identitas dalam faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Taskiomi Fuliha. Waktunya saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ika Septiani Taufan. Identitas diri merupakan suatu penyadaran yang dipertajam tentang diri sendiri yang dipakai seseorang untuk menjelaskan siapakah dirinya, yang meliputi karakteristik diri, memutuskan hal-hal yang penting dan patut dikerjakan untuk masa depannya, serta standar tindakan dalam mengevaluasi perilaku dirinya. Ke semua hal tersebut terintegrasi dalam diri sehingga seseorang merasa sebagai pribadi yang unik dan berbeda dari orang lain dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Remaja mengalami krisis identitas karena memiliki masalah dengan kemampuannya yang mengendalikan emosi, bermasalah menempatkan diri dengan teman sebayanya, bermasalah dengan penampilan dirinya, tidak mendapat figur yang tepat untuk mencapai identitas diri yang baik. Saat remaja mengalami krisis identitas, perilaku yang dicerminkan dapat mengacu pada tindakan-tindakan destruktif. Kepada Saudari Ika Septiani Taufan, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Nur Maulida Restianawati. Bagaimana menanggapi kondisi pergaulan lingkungan sekitar yang kurang baik, padahal dari sisi lingkungan keluarga sendiri sudah cukup baik? Pada pemateri yang menjawab, waktunya saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Maulida Restianawati. Yang pertama, dibutuhkan pembekalan agama yang cukup dimulai sejak dini. Mulai dari beribadah, mengunjungi tempat ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, sebagai remaja harus pintar-pintarnya memilih lingkungan pergaulan yang tepat dan baik sehingga tidak mudah terjerat dalam perilaku menyimpang. Selain itu, sebagai orang tua, hendaknya memberikan arahan-arahan terhadap komunitas atau pergaulan mana yang seharusnya diikuti oleh remaja. Yang ketiga, remaja harus membentuk ketahanan diri sehingga tidak mudah terpengaruhi oleh pengaruh-pengaruh buruk yang diberikan teman-teman seumuran maupun sepergaulannya. Yang keempat, harus ada kemauan yang tinggi dari pihak orang tua untuk memperbaiki kondisi keluarga sehingga nantinya tercipta kondisi keluarga yang harmonis, nyaman, dan komunikatif. Yang kelima, dibutuhkan bimbingan kepribadian dari pihak sekolah, karena lingkungan sekolah merupakan lingkungan di mana anak menghabiskan banyak waktu selain di rumah. Sebagai remaja harus pintar-pintar memilih lingkungan pergaulan yang tepat dan baik sehingga nantinya tidak mudah terjerat dalam perilaku yang kurang baik.
Dan juga diperlukan pengawasan tegas dari orang tua remaja, yang mana jika orang tua sudah mengajarkan pembekalan agama yang cukup tenang, yang cukup tentang baik buruknya suatu tindakan, maka anak-anak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Baik, kepada saudari yang bertanya, apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari saudari Nurul Istiqomah. Bagaimana cara mengatasi faktor remaja yang kurang kebutuhannya seperti dalam bentuk fisik dan psikis kepada anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya? Pertanyaan ini akan saya jawab sendiri. Penyakit psikis adalah penyakit akibat masalah kejiwaan atau kepribadian yang rapuh dari remaja saat ini dan menimbulkan penyakit yang terlihat pada fisik seperti mah, buang-buang air, jantung, dan sebagainya. Yang pertama, kerjasama orang tua. Banyak orang tua yang belum menyadari bahwa pola asuh yang selama ini diterapkan di rumah dan di sekolah ternyata belum sesuai. Orang tua sering merasa kasihan karena anak masih terlalu muda sehingga banyak mengalah kepada anak, padahal orang tua sendiri yang nanti repot di kemudian hari. Sikap mandiri dan mampu mengatasi masalah sekecil apapun seharusnya sudah ditanamkan sejak anak kecil. Hal ini bisa dilakukan tanpa harus takut mengurangi rasa kasih sayang. Menyayangi anak bukan berarti membiarkannya tumbuh dalam mental yang lemah atau terlalu melindunginya. Justru hal ini akan membahayakan anak saat sudah remaja atau dewasa. Terbiasa dibantu, dimudahkan, dituruti segala kemalasan dan kemauannya. Tidak baik untuk mentalnya saat anak dewasa. Contohnya adalah saat di sekolah. Banyak guru mengeluhkan anak muda karena sakit sepele. Padahal penyebab sebenarnya adalah rasa malas ke sekolah, takut menghadapi ujian, serta menghindari mata pelajaran tertentu. Dalam hal ini butuh peran orang tua yang bijak dan selalu memotivasi dimanapun mereka belajar. Pasti akan menemui masalah seperti itu. Masalah bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi. Kemudian yang kedua, melatih keterbukaan dalam berkomunikasi. Melatih anak untuk selalu terbuka dan mau membicarakan semua yang terjadi dalam hidupnya memang bukanlah hal yang mudah. Tapi bukannya tidak mungkin, pengalaman mengajarkan anak yang terbiasa bicara terbuka jarang terkena sakit psikis. Mereka hanya butuh didengarkan dan dimotivasi oleh orang terdekatnya yang dianggap paling memahaminya. Banyak remaja mengeluh, orang tua kurang mau mendengarkan mereka sehingga mereka tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Alasan sibuk dan asik dengan permasalahan keluarga sering jadi pemicu orang tua melupakan anaknya. Orang tua lupa bahwa anak atau remaja juga punya hak untuk diperhatikan dan dilibatkan sehingga mereka bisa memahami apa yang terjadi dalam keluarga. Yang terakhir, memberi kepercayaan. Remaja zaman now yang diberi kepercayaan besar dan dilatih sejak dini biasanya tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Tentu banyak trial and error-nya. Namun orang tua harus terus membiasakan melatih anak mengenal yang baik dan buruk. Mendidik remaja untuk tumbuh dengan karakter yang kuat memang melelahkan di awal, namun percayalah Anda sendiri yang akan menikmati hasilnya. Kerja keras, mengenalkan peraturan, keterbukaan, dan permasalahan akan menguatkan saat anak dewasa. Orang tua pun tidak akan lagi capek di hari tuanya. Kepada saudara Nurul Istiqomah, apakah sudah cukup jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.